Kita bersyukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus karena boleh melayarkan kita lagi untuk beribadah pada pagi hari. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di depan mata Yesus, ku datang, ku buka kehidupan, ku buka isi hati yang di depan mata Yesus. Mata Yesus, ku datang miskin dan lemah, menanggung hutangku berat di depan mata Yesus. Mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan mata Yesus. Khotbah dan salam oleh Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Dan kita mengucap syukur, sudah seminggu lamanya Tuhan berkati kita, dan kita akan masuk dalam kebaktian pada pagi hari ini, yang masih dilakukan melalui Zoom. Untuk itu, marilah kita masing-masing di tempat kita. Kalau bisa berdiri di rumah, silakan berdiri. Tapi kalau tidak, silakan berada di tempat masing-masing. Kita akan memulai kebaktian ini. Kebaktian hari Minggu ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kita sambut dengan amin panjang. Amin. Saya membaca satu ayat untuk kita semua. Dengarkanlah saudara-saudara di rumah. Ayat itu berbunyi sebagai berikut. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah dengan iman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan, yang tadi berdiri silakan duduk. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada minggu ini. Tuhan berkati. Sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, walaupun kita ibadah online pada pagi hari ini tidak mengurangi sukacita kita. Katakan di sebelah kiri kanan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bisa bangkit berdiri, bisa bertepuk tangan ya. Kita mau memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dia Raja kita, Dia Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita masih terus memuji Tuhan. Jemaat saja katakan, ratakan tanah, oh, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, Dia Yesus Raja kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang bersama-sama hadir bersama dengan kami dalam ibadah online GMII Tesalonika Batu pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari mempunyai pergumulan, dapat menghubungi Bapak Gembala kita. Dan pagi hari ini informasi yang dapat diberikan untuk ibadah minggu depan, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita dan liturgos adalah Saudara Heri Lanula. Pemain musik akan diatur oleh Bapak Yermi Mokari bersama dengan tim. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala dengan tema hidup dalam pengampunan dan hidup saling memaafkan, yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-59. Kemudian berikutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang begitu setia memberikan persembahan kepada gereja kita, karena persembahan itu sangat menolong dan juga membantu secara khusus untuk pelayanan kita bersama di gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang juga rindu memberikan persembahannya, dapat langsung mengirimkan persembahannya melalui rekening gereja, yaitu Bank Jatim. Nanti akan tertera di dalam layar kaca Bapak Ibu saudara-saudari, atau juga dapat menghubungi saya secara pribadi. Selanjutnya Bapak Ibu, atas nama Gembala dan juga Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, khususnya dalam minggu ini. Minggu ini ada Bapak Meksi Alfred Valo yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Meksi. Semoga Pak Meksi semakin sehat ya. Pak Meksi akan berulang tahun tanggal 23 nanti. Dan mungkin juga ada Bapak Ibu, saudara-saudari, atau mungkin anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini yang belum tertera. Kami juga tetap mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kado ulang tahun kami berikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Kita akan mengucap syukur dan juga kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang ada. Kita akan berdoa dan Bapak Ibu silakan mengaminkan doa yang akan saya wakilkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan mewakilinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan boleh menolong dan memberkati kami semua. Bahkan di masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami bersyukur ada beberapa jemaat kami yang juga boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Bahkan terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati semua jemaat kami. Bahkan setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, Engkau sudah memberkati. Bahkan juga adik-adik kami, anak-anak yang bersekolah, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah menolong dan memberkati dalam minggu yang sudah kami lalui. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersatu, bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk secara khusus ya Tuhan. Pagi hari ini kami mendoakan untuk gembala jemaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Awasuning Manaransya bersama dengan Ibu. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak dan Ibu. Engkau terus memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Bahkan juga Engkau memberkati semua keluarga besar yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus pagi hari ini untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Pak Meksi dan mungkin juga ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan,
Apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau membuat berhasil. Engkau memberkati pelayanan Pak Meksi juga bersama dengan keluarga. Engkau memberkati juga setiap pekerjaan anak yang ada. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua keluarga besar, mereka yang bersuka cita bersama-sama dengan Pak Meksi. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau juga menolong dan memberkati ibu, bapak, bahkan juga adik yang ada. Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat kami yang juga berulang tahun mungkin minggu ini, Engkau juga memberkati siapapun mereka Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, apapun yang dikerjakan Engkau juga membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk rencana ibadah onset pada bulan April. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami semua, setiap program-program gereja kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga akan memasuki masa Paskah, Tuhan juga menolong dan memberkati ya Tuhan Yesus. Semua program, bahkan juga setiap apapun yang kami kerjakan untuk pelayanan-Mu Tuhan di gereja. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati baik kami yang melayani di gereja maupun jemaat-Mu. Engkau terus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami, secara khusus untuk pokok doa kami yang sudah kami dengar dari Bapak Pendeta Rusdi Taher. Kami berdoa untuk pelayanan beliau, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati jemaat yang dilayani Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, mereka yang terikat akan kuasa kegelapan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, untuk boleh menolong dan memberkati jemaat, bahkan juga orang-orang yang juga belum percaya akan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau terus berkati Pak Rusdi dalam setiap pelayanan. Berikan terus kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat, kepekaan secara rohani dalam melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pandemi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati pemerintahan, baik Pak Jokowi sampai jajaran paling rendah. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong dan memberkati pemerintahan kami. Tolong mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, Engkau juga pakai mereka ya Tuhan, untuk memberikan ide-ide, untuk memberikan juga gambaran-gambaran secara khusus, keputusan-keputusan yang juga datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami rindu kiranya bangsa dan negara kami juga semakin mengenal Engkau. Bahkan para pemimpin kami Engkau berkati. Program-program apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak jemaat kami yang sudah mulai tatap muka dalam minggu ini. Tuhan, Engkau juga menolong dan memberkati mereka. Tuhan, Engkau juga jaga lindungi mereka, sekolah mereka Engkau tolong Tuhan Yesus. Berikan mereka juga kepintaran, bahkan juga pergaulan mereka Engkau jaga. Bahkan kami juga rindu Tuhan, anak-anak kami Engkau jauhkan dari virus corona ataupun virus apapun Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pekerjaan semua jemaat kami. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seluruh rangkaian pokok doa kami, bahkan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia.
Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dijanjikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat di hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam ruangnya yang Maha Kudus, menyembah Dia, karena Dia yang layak menerima pujian penyembahan kita. Dia Yesus Raja kita. Menjauhi roh-Mu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagi sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita naikkan pujian penyembahan kita. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
Yesus Raja kita. Jemaat saja katakan, sungguh besar, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Kau sungguh indah Tuhan. Thank you Jesus. Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Gembala kita. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita akan membaca sabda Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya sudah menyiapkan diri mendoakannya sebagai satu kelanjutan khotbah 3 minggu yang lalu, kehidupan baru, hidup dalam kasih. Dan hari ini saya ingin satu tema yang saya gumuli, yang kelihatannya mudah tapi tidak mudah. Hidup dalam pengampunan dan hidup dalam saling memaafkan. Sebelum saya membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah diperbarui di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur, kami ada standar, ada patokan hidup, ada pagar hidup untuk kami menikmati hidup bersama-sama dengan Kristus di tengah-tengah dunia yang rusak, konflik, penuh dengan peperangan, masalah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, terjemahkan ke dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kami mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama, marilah kita membuka Lukas pasal yang ke-7, dimulai dengan ayat yang ke-36, sebenarnya sampai 59. Tapi saya akan membaca nanti tidak sampai ayat 59, sampai ayat yang ke-42 saja. Sekali lagi, saya membaca Lukas pasal 7, dimulai ayat 36, berbunyi sebagai berikut. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumahnya, orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di hadapan Tuhan Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi,
Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ayatnya ke-40, Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 50 dinar dan yang lainnya 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup untuk membayarnya, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, benar pendapatmu itu. Dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Dan minggu ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, khususnya Gereja Misi Injili Indonesia, tetapi juga sahabat-sahabat saya di mana saja berada, keluarga saya yang mengikuti khotbah ini, kita akan merenungkan ayat-ayat yang sudah dibaca ini. Tadi ayat pengantar itulah dari Matius 6 ayat yang ke-12. Juga Lukas 7 ayat 36 sampai 59. Dan sebenarnya juga kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, terutama ayat yang kedua. Dengan satu judul, mengampuni dan memaafkan. Seperti tangan ini saja, seperti tangan saya ini, mengampuni dan memaafkan. Tapi kata mengampuni itu khusus dipakai antara manusia dengan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa manusia, maka itu kata mengampuni. Tapi memaafkan itu setelah kita diampuni, kita juga memaafkan satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita membaca dalam Matius 6 ayat yang ke-12 itu, kita itu mendapat ampun, mengampuni, sebagaimana orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni. Jadi kita mengampuni seseorang, seperti kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi 2 kata ini, secara prinsip pengampunan itu dari Tuhan kepada kita, kita diampuni. Tapi dari manusia yang diampuni itu, dia memaafkan satu dengan yang lain. Mungkin dalam pemakaian kata ini, dalam khotbah ini, ada hal-hal yang terbalik atau terputar, tapi Bapak Ibu mengertilah itu yang saya maksudkan. Mengampuni dan memaafkan. Mengampuni itu Tuhan, memaafkan itu ialah kita sesama manusia yang sudah diampuni Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani, kata ampun itu disebut dengan istilah apisis. Sekali lagi, istilah apisis. Dan terdapat 859 kali di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Apisis, pengampunan, 859 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Memang itu bukan berarti menunjukkan banyaknya kata ini menunjukkan penting sekali pengampunan itu. Tapi pengampunan itu begitu penting.
Seandainya ayatnya tidak 859 kali, satu kali aja, tapi kata pengampunan itu artinya besar sekali, dalam sekali, luas sekali kata pengampunan. Nah, apalagi ditulis sebagai kata, kadang-kadang dalam kata kerja, kadang-kadang dalam kata perintah, kadang-kadang dalam kata sifat, untuk menjelaskan pengampunan itu 859 kali. Lantas kita bertanya, kalau begitu penting, apa sih artinya pengampunan? Pengampunan itu artinya penghapusan, penyelesaian, di mana satu saat ada kerja keras untuk menghapuskan atau mengampuni, melepaskan. Tadinya kita berhutang, sekarang hutang itu dibebaskan. Tadinya kita ada tanggungan, tapi sekarang tanggungan itu tidak ada lagi pada kita. Bahkan tanggungan itu kita tidak mampu untuk memikulnya. Kita sendiri, anak-anak kita, keturunan kita tidak mampu untuk melepaskannya. Tapi satu saat ada seorang yang datang, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang melepaskan kita dari segala dosa kita. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan 20. Terutama kalau Bapak Ibu membaca kitab Nabi Yesaya 59 itu ayat yang kedua saja. Mungkin Bapak Ibu bisa hafalkan di rumah. Anak-anak bisa hafalkan. Yesaya 59 ayat 2. Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Yang memisahkan kita dengan Tuhan ialah segala dosa kita, yang membuat kita terpisah. Jadi semenjak kejadian pasal yang ketiga, manusia melakukan perbuatan dosa, manusia dibuang, dan manusia mati secara rohani, hidup tapi tidak mengerti Allah. Maka Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, terutama ayat yang kedua berkata, yang memisahkan Allah dengan manusia itu ialah dosa. Jadi ada satu jurang yang besar, ya, yang jauh, jurang yang dalam, yang tidak mungkin kita seberangi. Dan memang berbagai cara orang untuk menyeberanginya. Silakan Bapak Ibu memberikan pendapat, dan juga boleh juga melalui tulisan kepada saya. Saya sudah minta beberapa anak muda supaya tidak salah. Saya mengerti di dunia ini lebih dari 500 agama, kepercayaan, baik yang setingkat nasional atau kelompok-kelompok suku tertentu. Banyak sekali. Silakan saja. Saya ingin mendapat yang konkret. Tapi di negara kita saja, di negara kita ada 5, bahkan 6. Kita tahu itu. Ya, kita tahu semuanya itu. Dan hal ini untuk menunjukkan bahwa bagaimana manusia lagi ada hubungan dengan Allah. Bagaimana manusia lepas dari dosa. Manusia terputus hubungannya dengan Allah. Tetapi ada semacam naluri yang tiap manusia itu berusaha. Dan usaha itulah dinamakan agama. Mencari Allah. Timbul di sana, timbul di sini. Ada agama suku, ada agama nasional, ada agama internasional. Kita berusaha mencari. Dan itu ada banyak sekali. Tadi saya katakan 500 sekian di seluruh dunia ini. Dan silakan berikan informasi kepada saya yang konkret.
saudara cari di mana tempat saudara bertanya untuk itu. Itu cara orang mencari supaya didamaikan. Tapi lihatlah, apakah manusia didamaikan? Saya sudah katakan pada dua minggu yang lalu. Sebenarnya saya tidak mau bicara tentang konflik dunia, konflik bangsa, konflik suku. Tapi sebenarnya saya kira tidak mengapa kalau saya dalam waktu yang sedikit dan terbatas menyinggung konflik itu, menyinggung pertentangan itu, menyinggung peperangan itu. Di mana-mana saja pada saat ini. Bahkan kita terancam untuk memasuki perang dunia yang ketiga dengan peralatan-peralatan sebagian sudah diketahui paling modern pada zaman ini. Ya. Saya katakan sebagian, mungkin yang lain kita belum tahu. Negara ini menyiapkan ini, negara ini menyiapkan ini, negara ini menyiapkan ini. Lantas kita bertanya apa sebabnya? Saya tidak berhak untuk mengatakan, Bapak Ibu cari sebabnya. Tapi itulah kehidupan manusia. Maka saya mendoakan, minggu lalu saya berbicara tentang kasih, dan minggu ini saya mau berbicara tentang mengampuni dan memaafkan. Kita hitung dulu kehidupan kita sehari-hari. Hai bapak-bapak GMII yang tua dan bapak muda yang baru saja jadi bapak, adakah kesalahan bapak terhadap istri bapak? Hai ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, adakah kesalahan ibu-ibu terhadap bapak? Hei anak-anak dalam gereja misi Injili Indonesia, bahkan di mana saja khotbah saya didengarkan, hai anak-anak muda, apakah saudara tidak ada pertentangan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kepahitan dengan orang tua, dengan ibu? Hai saudara-saudara sekalian, bagaimana hidup saudara di dalam satu persekutuan yang namanya gereja atau lembaga gereja yang seharusnya menjadi contoh di dalam masyarakat pada masa kini? Tapi adakah sakit hati yang kita pendam? Adakah dendam dan benci yang ada pada kita? Puji Tuhan kalau tidak ada. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu berani berkata, saya sebagai ayah selalu baik. Saya sebagai istri selalu baik. Saya sebagai anak-anak selalu baik. Puji Tuhan. Tapi jujur di hadapan Tuhan, saudara bisa berkata kepada saya, saudara bisa berkata kepada majelis, saudara bisa berkata kepada sesama saudara, tapi hati saudara dilihat oleh Allah. Apakah memang benar saudara tidak pernah punya masalah sekalipun? Tapi seandainya ini tidak ada sebenarnya. Alkitab tidak pakai istilah seandainya. Semuanya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan dari Allah. Itu Alkitab katakan, semua sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan dari Allah. Itu berarti kita ingin mencari pengampunan. Nah, minggu-minggu ini, akhir dari Maret ini, memasuki April, namanya Minggu Paskah. Paskah itu puncak dari pengampunan yang kita ingat. Dan saya juga sudah menyiapkan untuk khotbah-khotbah itu. Tapi sekarang masih pra-Paskah. Kita menyadari kelemahan kita menyadari dosa kita menyadari masalah kita. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-7 tadi kita baca, ada seorang perempuan yang berbuat dosa,
yang dianggap oleh orang Yahudi itu najis. Najis itu tidak layak datang berkumpul di tengah-tengah kumpulan orang Yahudi, Farisi, najis. Tapi pada waktu orang Farisi mengundang Tuhan Yesus, ternyata perempuan itu datang. Dia mendengar dan datang. Dan orang lain tidak berbuat seperti yang dia buat. Apa yang dibuat oleh perempuan itu? Dia membawa botol minyak wangi, dan botol minyak wangi itu dia tumpahkan untuk menyekah kaki Tuhan Yesus. Dan kaki Tuhan Yesus dia sapu dengan rambutnya. Nah, ini sebenarnya minyak wangi itu dalam adat orang Yahudi itu minyak yang mahal sekali. Minyak yang mahal dikumpulkan dengan dua tujuan. Satu, minyak itu dipakai pada waktu pernikahan. Baik itu laki-laki atau perempuan. Hari pernikahan dia pakai minyak itu. Yang kedua, minyak itu yang dia kumpulkan selama ini, kumpulkan selama ini, dipakai untuk hari kematian. Dari keluarganya siapa saja, ayahnya, ibunya, saudaranya meninggal, maka minyak itu dipakai, minyak yang mahal itu. Tapi sekarang perempuan yang berdosa itu, dia memecahkan botol minyak wangi dan dia basahkan ke kaki Tuhan Yesus, dan dia mengelap, menyekah kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Nah, dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid, terutama Simon. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat ini, lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, adakah yang hendak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 50 dinar. Yang lain 50 dinar. 500 dan 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayarnya, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Dan kata Tuhan Yesus kepadanya, benar pendapatmu itu. Nah, ini satu perumpamaan, ya, satu perumpamaan. Baik tadi tentang perempuan yang berdosa itu, hutangnya banyak sekali. Hutangnya itu hutang apa? Hutang dosa. Juga sama dengan orang yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus ini, ada dua orang yang mempunyai hutang. Yang pertama 500 dinar, dan yang satu 50 dinar. Dan semuanya itu oleh orang yang berkewajiban menagih hutang itu, dia katakan semua saya hapuskan. Mana yang lebih besar ucapan syukurnya? Simon Petrus katakan, menurut saya yang 500 dinar. Perempuan itu, jumlah uang yang berhutang itu menggambarkan dosa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tadi saya sudah katakan, coba kita renungkan, coba kita evaluasi. Suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tuanya, kepada tetangga, kepada saudara di gereja. Bagaimana? Memang kadang-kadang kita bisa menutup-nutupi. Kita bisa diam, tapi dalam hati kita tidak suka. Atau kita menceritakannya kepada orang lain. Kita hidup dari dosa ke dosa. Dari dosa ke dosa. Sampai kita memendam kebencian. Tidak bisa tersenyum. Ya, menjadi sakit kepala, depresi.
Dan kita banyak omong kosong karena dosa menekan dalam hati kita. Tapi pada hari Minggu ini, dalam menghadapi Prapaskah, mari kita memikirkannya. Yang pertama, kita minta ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan kita, baik itu dalam hati, dalam pikiran, dalam kata, dalam perbuatan, kita minta ampun. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kepada siapa kita minta ampun? Siapa yang sanggup menyelesaikan dosa kita, masalah kita, depresi kita, sakit kita, siapa yang dapat? Yang dapat menyelesaikannya ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya akan kita peringati pada bulan Paskah, April, bukan. Tapi dia selalu ada di tengah-tengah kita, dalam kehidupan kita. Dia menjadi Raja, dia menjadi Tuhan. Dia tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan, dia tahu. Maka, sekecil apapun, kita minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah saya. Siapa saja dia. Baik itu hanya dalam hati, dalam pikiran, apalagi kata dan perbuatan. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan yang dapat mengampuni itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka pengampunan itu disebut dengan kasih karunia. Pengampunan itu disebut dengan anugerah. Artinya bukan oleh karena usaha kita, bukan karena harta kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena persembahan kita. Tapi pengampunan itu adalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus kepada kita. Bukan dengan kita membayar, bukan. Dia mengampuni kita. Kalau boleh Bapak Ibu di rumah semua, taruh tangan di dada kita, bilang hanya satu kata aja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya kemarin malam dihubungi dengan sahabat. Pertama, anaknya sakit. Ibunya sakit. Anaknya ada 3. Yang sakit 2. Tapi ibu lebih baik. Anak-anak lebih baik, saya mengucap syukur. Tapi Bapak katakan sekarang saya pun ada gejala. Ada batuk-batuk. Saya juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia katakan sudah lebih baik. Saya bilang, Pak, selain berdoa dan saya doakan Bapak, nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Tetapi juga pergilah ke dokter. Pergilah. Dan dia bilang, sudah pergi. Apa yang ingin saya katakan di sini? Masalah kita banyak sekali. Ya, kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita banyak sekali. Maka mudah sekali untuk kita tegang satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mendapati kita tegang, kita lemah, kita berdosa, kita sedang berada dalam keadaan yang paling bawah, mungkin mendekati depresi, mendekati putus asa, saya tidak mampu, saya tidak sedia. Lihatlah tangan Tuhan yang mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita. Bapak Ibu, Tuhan mengampuni kita. Orang-orang muda, Tuhan mengampuni kita. Puji Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Luar biasa. Tapi tidak hanya satu,
Ingat, tidak hanya satu, dia mengampuni segala dosa kita. Ayat itu masih melanjutkan dengan satu kata yang penting sekali. Dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia katakan, kamu saya maafkan, dan semua dosamu saya lupakan. Tidak ada lagi, tidak saya ingat lagi. Puji Tuhan. Yang kedua, baik dalam Matius 6 ayat 12, juga Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, terutama Lukas pasal yang ketujuh itu, kita pasti sudah diampuni Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu ada sebagaimana ada. Saya ada sebagaimana saya ada. Bukan karena kita sempurna, tapi Tuhan mengampuni kita. Yang kedua ini ialah tanggung jawab kita. Marilah kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya. Jangan mengingat, jangan menyimpan, apalagi diputar balik lagi sehingga menjadi seperti benang yang kusut. Tidak tahu lagi kebenarannya di mana. Jangan. Mari kita saling memaafkan, saling mengampuni. Melupakan, Allah saja melupakan. Dan kita sebagai manusia juga melupakan orang yang bersalah kepada kita. Kalau dia salah pun, kesalahannya yang kita benci. Kesalahan yang kita tidak suka. Kesalahan yang kita ingin buang. Tapi orang itu harus kita kasihi. Maka saling memaafkan. Ayo di rumah, kalau ada yang duduk satu dengan yang lain, dengan istri, dengan anak, salaman corona, gini aja. Mama, saya ampuni. Papa, saya ampuni. Anak-anak, saya ampuni. Tidak ada dendam. Tidak ada benci di antara kita. Kita satu keluarga yang besar dalam kerajaan Allah. Wah, ini bagi saya satu yang sangat menyenangkan. Akibatnya banyak. Salah satu secara medis, wajah kita lebih cerah. Tidak salah si ibu-ibu, tidak salah si nona-nona, tidak salah si bapak-bapak pergi ke salon, tidak salah si cari minyak wangi, tidak salah. Tapi kalau wajahnya hitam mengkerut, tidak tersenyum satu dengan yang lain, apa artinya? Maka make up yang paling penting itu ialah dari hati. Udah itu hati yang tulus keluar ke mata, keluar ke muka kita yang bercahaya. Ya bukan tidak perlu itu make up, perlu silakan sesuai dengan kebiasaan masing-masing, perlu. Tetapi kalau hati kita tidak bersih, tidak ada gunanya sepertinya. Tapi tidak ada dalam GMI, tidak ada dalam keluarga saya, tidak ada dalam sahabat-sahabat saya. Kalau ada, tinggalkan. Tinggalkan. Kalau ada, matikan. Kalau ada, lupakan. Dan mari kita membuat satu kebiasaan yang baik. Satu kebiasaan yang baik ialah minggu lalu kita saling mengasihi. Kebiasaan yang baik yaitu minggu ini ialah kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Saling memaafkan. Pastilah tidak ada yang sempurna. Ada saja kesalahan kita. Tapi kita saling memaafkan. Boleh Bapak Ibu semua katakan di mana saja berada, katakan amin. Saya sampai di sini saja. Sekali lagi saya ulangi, apa yang saya sampaikan pada hari ini dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12, Yesaya 59 terutama ayat yang kedua, Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39, 59,
ialah mengampuni dan memaafkan. Kita minta ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan kita, dan Tuhan sudah sucikan kita dengan darah-Nya yang kudus. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Tapi hidup kita selanjutnya, Tuhan mau supaya kita juga memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Katakan semua, amin. Amin. Saya mau tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu berdoa. Boleh taruh tangan di hati, di dada, di kepala, silakan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dari semua kesalahan, kelemahan, dosa, masalah kami. Dan Tuhan juga menginginkan kami mengeluarkan buah, yaitu kami memaafkan satu dengan yang lain. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus setiap hari, supaya kami dipelihara Tuhan. Dan kami mengampuni satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain. Kami tidak mau seperti di dunia ini, ribut, saling menjelekkan, bertengkar, berperang, dengan tidak segan-segan, bukan hanya dengan kata, dengan senjata, dengan pelbagai cara. Itu tidak ada pada kami. Kami ialah orang yang saling memaafkan satu dengan yang lain. Perbuatlah itu ya Tuhan. Doa saya juga semua warga gereja yang sakit, yang ada masalah, yang ada kesukaran, terutama tadi yang saya sebut tadi malam, saya mendoakan keluarga Immanuel Purba di Jakarta. Sembuhkan Pak Immanuel, sembuhkan Ibu, sembuhkan anak-anaknya demi nama Tuhan Yesus. Juga di antara kami Gereja Misi Injili Indonesia, kalau ada yang mengalami sakit, mengalami kelemahan, mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam hidupnya, kami berdoa supaya Tuhan ampuni dan Tuhan sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Berikan dalam hidup ini harapan, perlindungan, penjagaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Semua bilang amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita di Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Tesalonika Batu. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kamu sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita sambut dengan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Salam sehat untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.